Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi ajma'in wa sallama tasliman katsiran katsiran. Amma ba'du, ya ayuhan nas ittaqullah. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Wa qala aidan syahrul ramadan alladzi unzila fihil qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wa qala aidan man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sadaqana Nabi balagha Rasulul Karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahirabbil alamin. Bapak hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur kepada Allah atas nikmat karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Sore hari ini kita didudukan oleh Allah SWT di masjid yang mulia ini, di masjid yang besar ini, di tempat yang mulia ini. Kata Nabi, di muka bumi tempat yang paling mulia adalah masjid-masjidnya Allah. Tempat yang dibaca adalah pasar-pasar. Maka saat ini kita sedang dimuliakan oleh Allah SWT. Kemudian kita pun duduk di majelis yang mulia. Kenapa dikatakan majelis yang mulia? Karena di dalam majelis ini ada kita membesarkan nama Allah, bersyukur kepada Allah, memuji Allah, dan bersolat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak hadirin yang dimuliakan Allah SWT, kali ini kita akan sama-sama mudzakarah 6 perkara ya, kalau kita mau melihat mutu daripada puasa kita. Kita dijumpai oleh Allah di bulan Ramadan ini, maka kita akan mudzakarah sama-sama 6 perkara ini. Kalau 6 perkara ini bermutu, maka puasa kita insya Allah akan menjadi apa yang dijanjikan oleh Allah SWT, menjadi orang yang bertakwa. Kalau orang bertakwa, maka solusinya semua diberi oleh Allah SWT. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Hati bagian, jadi target kita berpuasa adalah menjadi orang yang bertakwa. Kalau orang bertakwa gimana? Maka semuanya akan dipenuhi oleh Allah. Masalahnya akan diselesaikan oleh Allah. Semuanya akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak hadirin berbahagia, maka yang pertama kita lihat keimanan kita di bulan Ramadan ini. Apakah iman kita meningkat atau seperti kemarin? Hadirin bahagia, kalau seseorang yakin kepada selain Allah, ini maknanya syirik. Orang yang tidak yakin kepada Allah, dia maknanya dia syirik hanya menyekutukan Allah SWT. Ataupun dia sudah yakin kepada Allah, tapi masih yakin kepada selain Allah. Nah, ini masih berbahaya kondisinya. Kondisinya berbahaya. Hati bahagia, maka bagaimana di bulan Ramadan ini kita tingkatkan iman kita, yakni bagaimana kita semuanya kembalikan kepada Allah. Hati bahagia, di depan kalau di rumah kita mungkin saat ini ada di depan kita ini ada makanan. Tapi karena Allah belum perintahkan, maka kita gak boleh makan. Ini sifat orang takwa. Sebaliknya kalau orang gak yakin pada Allah, masya Allah, ya, dimana-mana viral gambar-gambar itu, ya, ini bulan puasa katanya. Ya. Maka mestinya ditutup warungnya, ditutup. Begitu ditutup, maka dia lewat belakang pesan es teh katanya. Jadi hari terjadi, masya Allah. Karena gak ada iman tadi. Coba lihat juga di pasar begini, sedih banget pasar ini. Kemarin tanggal berapa itu saya kebetulan ada acara di pasar, lewat ada pertukaran beli apa. Subhanallah, ya, sudah susah payah, ya, sudah jualan panas-panas, kehujanan, nggak puasa lagi maksudnya.
Ini sedih Pak kalau kita lihat orang yang nggak puasa saat ini, orang Islam sedih. Ya, sudah siang-siang rokok, tenang aja Pak. Ya Allah. Ini karena apa nih? Karena keimanan tadi. Tadi bagian, padahal di dalam hadis sebutkan di bulan Ramadan itu apa? Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan-setan jahat dibelenggu. Tadi bagian, ternyata ulama sampaikan itu bukan semua setan. Ternyata setan-setan yang jahat saja. Jadi kenapa hari ini katanya bulan puasa itu setan dibelenggu, kok masih ada orang bermaksiat? Tadi bagian, ternyata kalau di luar bulan Ramadan dia biasa maksiat, maka di bulan Ramadan tetap maksiat. Na'udzubillah min dzalik. Maka yang dipanggil oleh Allah berpuasa adalah orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman. Tadi bagian, maka kalau imannya lemah, walaupun bulan Ramadan enggak puasa juga. Kalau imannya kuat, walaupun di luar bulan Ramadan puasa. Ada yang puasa Daud, ya, subhanallah bermacam-macam. Puasa-puasa sunnah diamalkan. Hari bagian, maka penting iman ini kita hadirkan saja. Dan bukti iman itu tadi di bulan Ramadan orang beriman pasti berpuasa. Tapi kalau nggak berpuasa, kan ditanyakan keimanannya. Kemudian yang bagian di balik itu, kalau keimanannya kuat, maka dia akan mampu melaksanakan sunnah-sunnah itu Rasulullah SAW. Itu bagian yang di bulan Ramadan ini sunnahnya sahur adalah ketika di akhir waktu, di akhir-akhir waktu daripada menjelang imsak itu waktu yang paling bagus. Bukan jam 1 sahur, jam 12 sahur, bukan itu sebenarnya belum makan sahur. Karena makan sahur itu adalah makan di waktu menjelang fajar. Kemudian ketika berbuka tadi disunahkan paling bagus itu berbuka segera. Begitu masuk waktunya bersegera berbuka, bukan nanti. Bahkan kalau kita di perjalanan sekalipun ternyata nggak ada makanan, kita lupa nggak bawa makanan, maka kita boleh membatalkan puasa dengan yang syaratnya jari kita sudah bersih. Kita lamuti jari kita, membatalkan puasa. Allah malah kasih dua mikir langsung kita lamut jari kita. Karena kalau masih waktu puasa kan kita nggak boleh lamut jari kita. Tapi begitu masuk waktu kita segera membatalkan dengan cara melamut jari kita atau kita membawa bekal. Walaupun mungkin 1 butir kurma atau makan yang lain. Ketika berdatang buka waktunya berbuka, maka segera berbuka. Itu salah satu sunnah. Demikian juga masyaallah ketika bulan Ramadan ini kita lihat iman kita, bagaimana sholat kita. Kadang-kadang sholat subuh begitu habis sahur, bilang di bapak jadi nggak ada insyaallah. Begitu habis makan sahur terus ya tidur lagi. Sehingga subuhnya tadi kesiangan. Alhamdulillah. Namun ini banyak terjadi di mana-mana. Tandanya tadi kalau di bulan Ramadan masih begini, masya Allah. Pada janjinya Rasulullah SAW ada di satu hadis mafhumnya di bulan Ramadan itu ada suatu saat beliau naik mimbar. Di dalam hadis itu disebutkan suatu saat beliau baginda Rasul naik mimbar. Ketika naik tangga yang pertama, Nabi bersabda amin. Begitu naik tangga yang kedua, beliau bersabda amin. Begitu naik tangga yang ketiga, beliau bersabda amin. Setelah itu beliau khutbah turun, maka para sahabat bertanya, wahai Rasul, tidak biasanya kami melihat seperti apa yang telah kau lakukan. Ada apa ya Rasulullah? Kau ketika naik tangga pertama, tangga kedua, tangga ketiga, kau mengatakan amin. Demikian, maka Rasul bersabda, tadi ketika saya naik mimbar, itu malaikat Jibril berdoa. Apa doanya? Yang pertama, maksudnya lebih ketika Rasul naik mimbar, yang pertama malaikat Jibril mengatakan, celakalah orang yang menjumpai bulan Ramadan tapi dia tidak mendapatkan ampunan. Maka Rasul bersabda, amin. Yang kedua, celakalah orang yang ketika mendengar nama Nabi Muhammad SAW disebut dia tidak bersolawat. Yang ketiga, malaikat Jibril berkata, celakalah orang yang apabila orang tuanya masih ada tapi tidak menjadikan dia masuk surga. Hadirin yang dimuliakan Allah, nah ini satu ringkasan saja, nanti waktunya habis pendek. Nah itu udah. Kemudian selanjutnya tadi putus yang pertama keimanan kita meningkat apa enggak? Yang kedua sholat kita bagaimana? Maka minimal 5 waktu kita jaga sholat berjamaah di bulan Ramadan. Jangan sampai kita tinggalkan. Jangan sampai tinggal betul. Jangan usahakan jangan di rumah. Kita kalaupun terpaksa betul keterlambat nggak apa-apa, nanti masih di masjid. Usahakan juga. Kalau bulan Ramadan ini, kalau Ramadannya amalannya lemah, nanti di bulan selanjutnya pasti lemah.
Dan kalau Ramadan kuat amalannya, nanti bulan selanjutnya akan kuat. Yang ketiga, amalan ibadah zikir kita juga. Ini bagian ketika di bulan Ramadan Allah turunkan Al-Quran. Maka ketika dianjurkan sekali banyak baca Al-Quran. Maka berusaha kita jangan sampai nggak khatam Al-Quran. Minimal 1 kali kita khatam Al-Quran. Lebih banyak lebih bagus lagi kita ditulis Allah SWT apa? Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Maka di bulan Ramadan ini di waktu yang senggang, bapak-bapak yang sudah pensiun, bapak yang sudah bekerja lagi, yang ada waktunya luang, diluangkan waktunya yang ada ini gunakan banyak-banyak baca Quran. Maka targetnya minimal khatam 1 kali, minimal sekali. Jangan sampai kita nggak khatam. Oh alasannya belum bisa ngaji, kesempatan di bulan Ramadan belajar ngaji. Nanti bagian minimal sekurang-kurangnya kita khatam Quran dalam 1 tahun, kalau sampaikan 2 kali. Kalau 2 kali dalam tahun kita belum khatam, nanti di akhirat siap-siap bakal ditanya. Maka semoga pertemuan kita ini bermanfaat insyaallah ya. Jadi kita meningkat iman kita. Yang belum bisa ngaji nggak ada alasan belum bisa, maksanya kita belajar ngaji. Yang sudah pun jangan puas dengan yang bisa. Nanti bagian kadang-kadang ini ada satu tempat ngimami bacaannya, iya karena butuhnya panjang. Iya karena butuh wa iya karena nasta'in. Subhanallah. Jadi bahaya sekali Pak. Iya karena butuh panjang. Hanya kepadamu kami menyembah. Tapi butuhnya kan jamaah. Berarti hanya kepadamu Tuhan. Lebih dari 3 yang disembah. Maka tulisannya jangan iya karena butuh wa iya karena nasta'in. Bukan iya karena butuh wa iya berpanjang. Ini bagian itu maksud. Maka salah satu cuplikan saja untuk menyemangati kita. Jadi nggak ada terlambat. Kita jangan puas dengan ilmu kita. Belajar lagi sampai kita lihat lagi insyaallah. Kemudian tadi senantiasa kita pikir. Kadang-kadang kita gitu kaget, begitu terkejut apa yang terjadi di mulut kita. Nah di saat bulan Ramadan itu saatnya kita berjaga. Maka latihan berjalan pada subuh, pada asar, usahakan kita jawabkan baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar minimal 100 kali lebih baik lebih bagus. Terus sholawat Nabi 100 kali minimal lebih baik lebih bagus. Terus istighfar 100 kali. Kalau kita baca istighfar 100 kali, salah satu tandanya kita ini cinta pada diri kita sendiri. Astagfirullahaladzim, ya Allah ampuni dosa kami ya Allah. Sholawat Nabi kita 1 kali sholawat, maka Rasul sabdakan akan dibalas sebanyak berapa? 10 kali. Kalau 100 kali berarti dapat sholawat balasan 1000 kali. Salah satu contohnya kita ini cinta pada Rasulullah. Kalau kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, itu salah satu bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya berbahagia ya. Berbahagia. Kemudian kita juga senantiasa kita tengok kepedulian kita kepada umat. Jadi di bulan Ramadan ini adalah ada pelajaran buat kita kepedulian kepada umat. Bagaimana kita kepada umat? Dalam satu nomor hadis katakan, tidak termasuk umatku apabila dia makan kenyang sementara tetangganya kelaparan. Jadi bagian. Kalau kita makan kenyang, tetangga kelaparan, ini bisa tidak jauh umatnya baginda Muhammad SAW. Maka di bulan Ramadan, umpamanya di rumah kita ada makanan 10 piring, tetangga kita ada yang miskin, yang kurang, angker atau bukan miskin di bawah kita, maka angker 1 piring atau 2 piring. Subhanallah, kita dapat pahala. Barang siapa memberikan buka pada orang yang berpuasa, maka Allah akan berikan pahalanya seperti yang dia dapatkan tanpa mengurangi pahalanya. Dan nanti ada satu hadis lagi sampaikan, barang siapa memberikan makan kepada orang yang lapar, maka Allah sudah akan berikan di akhirat makanan yang dia tidak pernah mendapatkan makanan itu. Hati bahagia, Allah akan berikan kecukupan apa yang ada, Allah akan berikan apa yang dikehendaki di akhirat nanti. Hati bahagia, maka di samping itu juga jadi kepedulian. Ini kadang-kadang termasuk keluarga kita, ya, anak kita, istri kita, yang apabila ini ada anak-anak yang masih malas sholat sebagian kita ingat, kita peduli. Kemudian yang selanjutnya bagaimana setiap amal dengan ikhlas. Ikhlasan kita di sisi Allah Subhanahu. Tadi bagian ada orang beramal sudah 20 tahun Pak, ikhlas 20 tahun.
Tapi ketika 1 hari tambah 21 hari, ternyata dipuji oleh Allah. Jadi gugur amalnya. Contohnya apa? Begitu Masjid Rondo, itu yang bangun saya di pertama itu. Padahal nggak ada yang tanya, maksudnya, karena ada yang menyakiti mungkin. Mungkin ada satu. Sebenarnya saya kadang-kadang yang menyakiti kita nggak sengaja kadang-kadang. Tapi karena tadi ujian ikhlas saya, Pak, itu dulu kalau nggak ada saya, mana berdiri? Nah ini habis selamanya, Pak. Nah, maka ujian, berarti ikhlas itu amalan ikhlas itu contoh tadi. Amal ikhlas itu seperti seperti kita di WC, Pak. Apa di WC? Ketika kita buang air kecil buang besar, jangan sampai dengar suara itu. Kita buka keran, kita kencang. Jadi yang terdengar suara kerannya. Maksudnya apa? Perbuatan baik kita tutupi. Kalau bisa seperti tangan kanan beramal, jangan tahu tangan kiri. Nah, kita beramal jangan sampai tetangga kita, bahkan istri kita pun jangan tahu. Gitu. Maknanya kita tutupi serapa-rapanya amal itu. Nanti ya, umpamanya sudah tutupi juga ada yang nyebutkan itu pujian yang disegerakan oleh Allah Taala. Yang penting kita nggak niat untuk dipuji. Kalau niat untuk dipuji maka jadinya riya. Riya itu adalah termasuk ciri kecil. Hanya yang dimana Allah Taala. Kemudian yang terakhir kita lihat kemudian tadi. Kalau kita melihat ada orang yang tadi nggak puasa, kita mesti ingatkan dengan lemah lembut. Mas, Pak, ini bulan Ramadan. Kalau Bapak nggak puasa, tolonglah hargai puasa. Apalagi merokok ya. Mohon maaf kalau orang di bulan Ramadan siaga rokok, itu kan bisa yang membatalkan orang juga kan asal masuk telinga kita. Ya Allah, saya paling tobat kalau dekat pas begitu. Ya Allah, ini nggak bisa dihindari. Kita lewat ternyata, masya Allah, kita lewat ternyata asap tadi masuk ke hidung kita. Tadi nggak sengaja nggak batal. Tapi kan jadi ada perasaan nggak enak. Ada sesuatu yang masuk. Terima ya itu. Kemudian tadi kita peduli, kita mungkin seandainya di masjid-masjid kita itu terjadi kemajuan dalam shop, maka kita ingatkan saudara-saudara kita yang hari ini sudah mulai lemah. Kita ajak lagi. Karena kita baginda Muhammad SAW, kita nggak bisa lulu gua-gua. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian kalau tidak mencintai saudaranya seperti mana mencintai diri kita sendiri. Jadi kita nggak bisa kamu saya kan begitu. Kalau ada orang bermaksiat, ada orang yang lemah kita kuatkan. Orang yang bermaksiat kita ingatkan. Selalu ya. Semoga Allah SWT berikan kekuatan bagi kita Muhammad sampaikan. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.